Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil manan, al-qail fi kitabihil Qur'an, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri khususnya, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebuah kalam ulama menyebutkan, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu dinamis, dapat bertambah dan dapat berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkurang karena kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib membawakan sebuah hadis yang patut menjadi renungan kita yang berstatus sebagai khalifatul fil ard. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat yang banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas memberikan penegasan bahwa sejatinya setiap diri kita adalah seorang pemimpin. Beliau menegaskan bahwa pemimpin bukan hanya mereka yang menjadi presiden, gubernur, wali kota, atau pejabat lainnya, akan tetapi seorang yang pembantu sekalipun masuk dalam kategori pemimpin dengan bertanggung jawab atas harta majikannya. Hal ini juga berlaku pada bidang pekerjaan apapun. Misalnya seorang karyawan pabrik yang sedang mengerjakan bidang tertentu, maka ia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Dengan demikian, yang terpenting dalam kepemimpinan pada diri manusia bukan persoalan besar atau kecilnya, tapi tanggung jawab yang dipikulnya. Akan tetapi yang terpenting adalah seberapa kuat ia menjalankan tanggung jawabnya dengan amanah dan adil. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, Allah mengingatkan kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl ayat 90. Hadirin rahimakumullah, pada ayat di atas disebutkan 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah itu ialah berlaku adil, berbuat kebajikan atau ihsan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan 3 larangan itu ialah berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam ini. Hal ini tentulah akan menimbulkan kekacauan dan kegoncangan dalam masyarakat, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, serta tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya dalam hati manusia. Semua yang disebutkan itu akan menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup bermasyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam, adilnya seorang pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan diperhatikan. Mengapa demikian? Karena keadilan pemimpin dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Maka tidak heran jika Allah sangat memuji dan menjanjikan balasan kebaikan yang luar biasa bagi pemimpin yang baik, namun juga menjanjikan balasan keburukan bagi pemimpin yang tidak baik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabban nasi ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabahum minhu majlisan imamun adilun, wa inna abghadan nasi ila Allah yaumal qiyamati wa shaddahu azaban imamun jairun." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya darinya adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat dan paling keras siksaannya adalah seorang pemimpin yang lalim atau zalim. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, beliau juga menegaskan tentang jaminan naungan Allah di hari kiamat kepada seorang pemimpin yang adil. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adil. Yang artinya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antaranya diberikan kepada imam atau pemimpin yang adil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kebijaksanaan pemimpin dalam sejarah Islam dapat kita lihat salah satunya pada diri Khalifah kedua Umar ibn Khattab yang rela berkeliling malam-malam untuk mencari warganya yang tidak bisa makan, hingga akhirnya beliau menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya ada seorang perempuan janda sedang memasak, sedangkan anaknya sedang menangis. Perempuan janda ini tidak tahu bahwa yang datang ke rumahnya adalah Khalifah Umar. Khalifah Umar bertanya, "Mengapa anakmu menangis?" Maka perempuan itu menjawab, "Seharian dia belum makan dan kini sedang menunggu masakan yang sedang aku masak." Namun alangkah terkejutnya ketika Umar melihat ternyata yang dimasak oleh perempuan tersebut adalah kerikil batu. Perempuan janda itu memasak batu karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Lantas untuk menghibur anaknya, ia memasak batu agar anaknya tertidur. Dengan nada sinis perempuan tersebut berkata kepada Umar, "Sungguh aku menyesal memiliki pemimpin seperti Umar yang tidak peduli terhadap kesusahan warganya." Sontak Umar kaget mendengar ucapan itu. Secepat mungkin ia pergi ke lumbung makanan negara, mengambil sekarung gandum dan memikul sendiri gandum itu ke rumah perempuan janda yang sedang kelaparan itu. Tidak berhenti sampai di situ, Khalifah Umar pun kemudian membantu memasak hingga masakannya matang dan dimakan oleh perempuan dan anaknya. Pertanyaannya, mengapa Umar bersusah payah mengangkat gandum sendiri hingga membantu memasak si perempuan janda itu? Karena ia sangat sadar bahwa dosa pemimpin yang tidak adil sangatlah besar dan dia sendirilah yang akan menanggungnya.
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير, yang artinya, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, maka tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu adalah kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Quran Surat Fatir ayat 18. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua mendapat kekuatan untuk mampu mengemban misi sebagai pemimpin di muka bumi ini dengan baik dan amanah dan juga adil. Setidaknya dapat memimpin diri sendiri agar bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarkum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifah was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.